Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, nama saya Mutiara Ramadhani. Nama saya Fitri Nisa. Nama saya Diana Azrini. Nama saya Wahyu Arif Ramadan. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas kami dalam analisis transaksi harian serta membuat laporan keuangan bagi toko busana 58. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Praktikum C2 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil project based learning kami dari toko busana 58. Saya Diana Azrini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu berdagang merupakan kegiatan jual beli yang menghasilkan nilai tambah baik bagi penjual maupun pembeli. Dengan adanya tren pasar seperti saat ini, penjual diharapkan mampu untuk mengelola persediaan, permintaan, dan keuangannya. Karena manajemen keuangan itu sangat membantu pedagang dalam membuat keputusan terkait penjualan, penyediaan barang, dan mengikuti tren pasar. Sistem ini juga memberikan informasi strategis untuk pengembangan usaha. Pencatatan keuangan itu wajib dilakukan agar kinerja usaha meningkat dan pengambilan keputusan bisnis itu dapat dilakukan lebih tepat. Dari hasil temuan kami di toko busana 58, pencatatan itu masih dilakukan secara manual. Dengan adanya tugas ini, kami memutuskan untuk membantu busana 58 untuk membuat catatan keuangan dengan menggunakan spreadsheet. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami menemukan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan efektivitas pencatatan keuangan toko busana 58. Lalu yang kedua, apa saja sih kendala yang dihadapi pedagang dengan pencatatan manual. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan sistem manajemen keuangan melalui digital yang dapat membantu toko busana 58. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, kelompok kami menemukan tujuan yaitu dengan membuat catatan keuangan pada periode Januari hingga Maret dengan spreadsheet untuk mempermudah perhitungan keuangan toko busana 58. Dan yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan atau perhitungan dengan bantuan fitur spreadsheet yang lebih terstruktur. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas manajemen keuangan bagi pedagang melalui penggunaan spreadsheet. Dengan adanya project based learning ini, manfaat yang diperoleh itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu dirasakan oleh bagi toko busana 58. Yang pertama, mereka mendapatkan laporan keuangan yang lebih akurat. Dan yang kedua, mereka dapat mengurangi resiko kesalahan hitung dengan adanya bantuan dari spreadsheet ini. Bagi mahasiswa, kami dapat memahami kasus dalam pencatatan keuangan di perusahaan dagang. Dan yang kedua, kami dapat melatih kemampuan untuk melakukan pencatatan serta analisis laporan keuangan pada usaha dagang. Baik, tadi itu pemaparan dari materi pendahuluan. Sekarang saya akan melanjutkan dari profil perusahaannya. Seperti yang dilihat di judulnya, yaitu ada toko busana 58. Toko busana 58 merupakan toko yang didirikan oleh Bapak Fadri sebagai bentuk usaha perseorangan yang dijalankan bersama keluarganya. Toko ini juga terletak di lantai LG Blok C02 atau 01 di Bogor Trade Mall atau seperti yang kita kenal BTM di Kota Bogor. Hal yang melatar belakangi berdiri toko busana 58 ini adalah karena Pak Fadri ini merasakan adanya kebutuhan bagi beliau dan keluarga untuk mencari penghasilan tambahan. Selain itu, Pak Fadri ini juga menyadari adanya penghasilan tambahan atau peluang yang dapat dihasilkan dari bisnis seperti jenis pakaian, khususnya pakaian santai seperti daster, kaos maupun celana. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur organisasinya. Jadi untuk struktur organisasinya ini tidak serumit yang dipikirkan karena hanya ada dua, yaitu pemilik dan karyawan. Pemilik sendiri ini merupakan Pak Fadri yang melakukan kontrol rutin setiap minggunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan chart of account yang digunakan pada toko busana 58. Yang pertama itu ada kas. Kas merupakan cerminan uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kode 111. Lalu selanjutnya untuk perlengkapan dengan kode 112. Perlengkapan merupakan aset lancar atau barang-barang yang digunakan secara bertahap untuk kegiatan operasional usaha. Lalu yang ketiga ada peralatan dengan kode 113. Peralatan merupakan aset tetap tapi tidak lancar, berupa barang berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikutnya ada piutang dagang dengan kode 114. Piutang dagang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan yang membeli barang atau jasa secara kredit. Lalu untuk berikutnya ada akun liabilitas, diantaranya itu ada utang dagang. Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit dengan kode 211. Lalu berikutnya ada akun ekuitas, yaitu ada modal busana 58 dengan kode 311. Modal itu merupakan hak atau kepemilikan
atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajibannya itu utang. Lalu ada Prive Busana 58 dengan kode 312. Prive merupakan pengambilan uang atau aset lainnya dari perusahaan oleh pemilik usaha untuk keperluan pribadi. Lalu ada ikhtisar laba rugi dengan kode 313. Ikhtisar laba rugi merupakan akun sementara yang digunakan untuk menampung semua akun pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi sebelum laba atau rugi bersih dipindahkan ke akun modal. Berikutnya nomor 4, akun pendapatan, yaitu penjualan barang dengan kode 411. Penjualan barang merupakan kegiatan yang menyerahkan barang dagangan kepada pembeli dengan imbalan uang atau piutang. Lalu berikutnya ada akun nomor 5, yaitu pembelian barang dengan kode 511. Pembelian barang merupakan transaksi perolehan barang dagangan oleh perusahaan untuk dijual kembali, yaitu bisa dibilang ini persediaan atau stoknya. Lalu yang terakhir ada beban gaji. Beban gaji merupakan biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk membayar gaji atau upah karyawan sendiri. Dan yang terakhir ada retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian barang yang telah dibeli dari pemasok karena alasan tertentu, seperti barang rusak, barang tidak sesuai pesanan, atau kualitasnya tidak memenuhi standar. Neraca saldo awal adalah daftar akun di awal periode akuntansi. Nah, saldo ini tuh berasal dari periode sebelumnya dan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi baru. Tujuannya itu untuk memastikan saldo debit dan kredit agar tetap seimbang sebelum memulai pencatatan transaksi. Berikut ini merupakan tabel neraca saldo awal yang dimiliki oleh toko busana 58 pada awal bulan Januari 2025. Jadi di sini tuh ada nomor akun, lalu ada nama akun, kas, perlengkapan, peralatan, piutang dagang, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada debit, kredit, dan total dari neraca saldo awal toko busana 58 itu sebesar 210 juta. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal ini itu mencatat semua uang masuk seperti penjualan tunai atau pelunasan piutang. Jadi fungsinya itu untuk memastikan setiap penerimaan kas tercatat rapi dan akurat. Penting untuk keuangan dan audit. Di sini itu terdapat jurnal penerimaan kas toko busana 58 pada bulan Januari sampai Maret 2025. Jadi jurnal penerimaan kas ini terdiri dari tanggal, keterangan, ref. Di kolom debit itu ada kas sama potongan penjualan. Lalu di kolom kredit ada piutang dagang, serba-serbi yang terdiri dari ref, akun, sama jumlahnya. Selanjutnya jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatat semua uang yang keluar seperti gaji, pembelian tunai, dan biaya operasional. Nah, pencatatan yang rapi penting agar keuangan tetap terkontrol dan tidak terjadi kebocoran. Di sini itu ada tabel toko busana 58, yaitu jurnal pengeluaran kas di bulan Januari sampai Maret 2025. Nah, apa aja sih yang ada di tabel pengeluaran kas ini? Yang pertama itu ada kolom tanggal, lalu keterangan, ref, debit, yaitu terdiri dari pembelian, utang, referensi, akun, jumlah dalam kolom serba-serbi. Di kreditnya itu ada kas sama potongan. Selanjutnya itu jurnal memorial, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak tercakup di jurnal khusus lainnya, seperti retur, potongan harga, depresiasi, dan amortisasi. Fungsinya ini yang penting untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan lengkap. Nah, di sini tuh ada tabel toko busana 58, yaitu jurnal memorial pada bulan Januari sampai Maret 2025. Nah, jadi jurnal memorialnya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada tanggal, akun, ref, debit, dan kolom kredit. Lalu buku besar atau general ledger, yaitu adalah kumpulan akun-akun yang mencatat semua transaksi keuangan. Buku ini tuh merangkum data dari jurnal dan buku pembantu dan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Nah, di sini ada buku besar toko busana 58 pada periode Januari sampai Maret 2025. Buku besar ini tuh kolomnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, sama balance-nya itu ada debit dan kredit juga. Di sini tuh ada buku besar kas, perlengkapan, peralatan, terus piutang dagang, utang dagang, modal, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah disesuaikan. Seharusnya sebelum neraca saldo setelah disesuaikan itu ada ayat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Namun karena tidak adanya penyesuaian yang perlu dilakukan oleh toko busana 58 pada periode triwulan pertama 2025, maka tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang dibuat. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari neraca saldo setelah disesuaikan. Ini adalah daftar saldo akun-akun yang dimiliki perusahaan pada suatu periode akuntansi setelah terjadi berbagai penyesuaian dalam periode berjalan. Beberapa penyesuaian yang umumnya terjadi itu seperti misalnya beban yang masih harus dibayar atau pendapatan
akan diterima di muka. Tujuan dari neraca saldo ini untuk memastikan keseimbangan antara debit dan juga kredit setelah terjadi berbagai penyesuaian di periode akuntansi. Karena tidak ada penyesuaian di Busana 58 pada periode triwulan pertama 2025, maka nominal di neraca saldo setelah penyesuaian sama dengan nominal di neraca saldo akhir. Selanjutnya ada neraca lajur atau worksheet atau mungkin kerap dikenal dengan kertas kerja. Ini adalah suatu kertas kerja akuntansi berbentuk tabel yang digunakan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Worksheet ini disusun secara sistematis untuk memudahkan akuntan dalam menyesuaikan dan mengklasifikasikan akun-akun sebelum disusun menjadi laporan keuangan formal. Yang pertama ada bagian neraca saldo. Nah, bagian neraca saldo ini isinya adalah neraca saldo di akhir periode sebelum dilakukan penyesuaian. Selanjutnya ada bagian penyesuaian, adalah nominal yang ada pada ayat jurnal penyesuaian. Namun karena tidak ada penyesuaian di toko busana 58 di periode triwulan pertama ini, maka di bagian penyesuaian itu 0. Selanjutnya, untuk neraca saldo disesuaikan, itu nominalnya didapatkan dari neraca saldo dikurangi atau ditambahkan dengan nominal yang ada di penyesuaian sesuai dengan saldo normal yang ada. Didapatkan nominal sebesar 668.175.000 baik di debit dan juga di kredit untuk toko busana 58 pada periode triwulan pertama 2025. Selanjutnya laporan laba rugi. Ini bagian laporan laba rugi adalah bagian yang memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Akun-akun yang dimasukkan di bagian sini hanyalah akun bernomor 411 hingga 513. Ini adalah akun-akun yang nantinya akan digunakan untuk menyusun bagian laporan laba rugi. Selanjutnya di bagian laporan posisi keuangan, akun yang dimasukkan adalah akun nomor 1 hingga akun nomor 3 untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dari adanya kertas kerja ini didapatkan hasil margin antara kredit di bagian laporan laba rugi dan juga debit di bagian laporan laba rugi sebesar 4.545.000 lebih banyak di kredit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keuntungan di toko busana 58 pada periode triwulan pertama 2025 sebesar 4.545.000. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada bermacam-macam, namun di sini yang akan saya jelaskan adalah 3 saja. Dan juga laporan keuangan ini fungsinya sangat banyak baik untuk internal maupun eksternal dari usaha ataupun perusahaan. Untuk internal sendiri itu yang pertama, laporan keuangan itu dapat membantu sebagai alat untuk pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga laporan keuangan juga bisa melihat bagaimana kondisi keuangan dan juga bagaimana kondisi jalannya perusahaan, apakah laba atau rugi dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pihak eksternal juga untuk beberapa perusahaan yang sudah berskala besar, mungkin akan ada banyak orang yang ingin berinvestasi, maka laporan keuangan itu menjadi salah satu alat bantu untuk melihat apakah perusahaan ini layak untuk diberikan investasi atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan dari laporan laba rugi terlebih dahulu. Secara umumnya laporan laba rugi itu sebenarnya adalah keseluruhan dari penjualan dikurangi dengan HPP dan dikurangi dengan biaya operasional lalu didapatkan hasil sebesar laba atau rugi di tahun tersebut. Di sini ada penjualan sebesar 452.765.000 dan juga karena tidak adanya retur dan potongan harga serta potongan penjualan, maka di bagian tersebut diletakkan angka 0, maka penjualan bersih yang didapatkan sebesar 452.765.000. Selanjutnya untuk perhitungan harga pokok penjualan diperlukan data persediaan barang awal di awal periode, namun karena tidak adanya data yang diberikan oleh toko busana 58, maka kami meletakkan angka 0. Selanjutnya untuk pembelian, selama periode triwulan pertama ditemukan nominal pembelian sebesar 439.885.000. Lalu untuk beban akut pembelian, karena tidak ada data tersebut, maka diletakkan nominal 0, maka didapatkan hasil sebesar 439.885.000. Selanjutnya untuk retur pembelian itu didapatkan 5.410.000 dan karena tidak ada potongan pembelian diletakkan angka 0, maka total dari persediaan barang awal ditambah pembelian ditambah beban angkut pembelian lalu dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian yaitu sebesar 434.475.000. Nominal ini menjadi nominal pembelian bersih. Lalu hal ini perlu dikurangi dengan barang dagangan yang tersedia dan juga persediaan barang akhir. Namun karena tidak adanya data yang didapatkan oleh toko busana 58, maka diletakkan angka 0. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan ditemukan hasil sebesar 434.475.000. Lalu untuk mendapatkan laba brutonya, kita perlu mengurangi penjualan bersih dikurangin HPP, maka didapatkan hasil sebesar 18.290.000. Lalu dikurangi biaya operasional, karena data yang diberikan hanya data beban gaji saja, maka jumlah beban operasionalnya sebesar 13.745.000, sehingga laba bersihnya didapatkan sebesar 4.545.000. Selanjutnya laporan perubahan modal, ini fungsinya untuk mengetahui perubahan dari modal pemilik selama periode tertentu. Di sini kami menggunakan periode Januari hingga Maret 2025. Modal busana 58 di awal periode, yaitu di tanggal 1 Januari 2025, yaitu sebesar 177 juta. Lalu didapatkan laba bersih di akhir periode sebesar 4.545.000, maka didapatkan hasil sebesar 181.545.000. Karena tidak adanya price, maka diletakkan angka 0. Maka modal akhir busana 58 di akhir periode triwulan pertama 2025 sebesar 181.545.000. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan ada bagian aktiva dan juga pasiva. Aktiva itu nominalnya akan sama dengan pasiva. Di aktiva terdapat aktiva lancar yaitu kas, piutang dan juga perlengkapan.
dengan nominal 154.545.000 untuk kas, 10 juta untuk piutang, dan juga 30 juta untuk perlengkapan. Lalu di aktiva tetap ada 20 juta untuk peralatan. Total aktivanya sebesar 214.545.000. Selanjutnya utang lancar ada utang dagang sebesar 33 juta dan juga di ekuitas ada modal sebesar 181.545.000. Maka total pasifanya adalah 214.545.000. Lalu kita bisa melihat adanya kesesuaian antara aktiva dan juga pasifa. Dari laporan keuangan yang dimiliki oleh Toko Busana 58, kita dapat melihat bahwasanya mereka sudah mengelola usaha mereka dengan cukup baik. Dilihat dari adanya laba di akhir periode. Laba bersih yang mereka dapatkan di akhir periode yaitu sebesar 4.545.000. Tak hanya itu, dari hasil interview kemarin juga kami dapat melihat bahwasanya pemilik sudah mengetahui mengenai bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi sederhana seperti misalnya untuk mencatat barang apa saja yang dibeli dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penutupan akuntansi. Ini ada jurnal penutup. Jurnal penutup dalam akuntansi adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan, dan beban agar saldonya menjadi nol pada awal periode berikutnya. Di sini jurnal menutup dari Januari sampai Maret 2025 per tanggal 31 Maret yaitu sebesar 916.350.000. Selanjutnya di sini ada buku besar penutup pada akun kas sebesar 453.630.000. Kita buku besar penutup pada periode Januari sampai Maret 2025 pada akun kas terdapat 154.545.000 pada posisi debit, akun perlengkapan terdapat 30 juta pada posisi debit, akun peralatan terdapat 20 juta pada posisi debit, akun piutang dagang terdapat 10 juta pada posisi debit, akun utang dagang terdapat 33 juta pada posisi kredit, akun modal busana terdapat 181.545.000 pada posisi kredit. Modal busana terdapat 181.545.000 pada posisi kredit. Akun park busana tidak ada. Akun ikhtisar laba rugi terdapat 4.545.000 karena ini penutupan. Saldo akhir menjadi nol. Akun penjualan terdapat 452.765.000 pada posisi kredit karena ini jurnal penutup. Saldo akhir menjadi nol. Akun pembelian terdapat 439.885.000 pada posisi debit karena ini penutupan. Saldo akhir menjadi nol. Beban gaji terdapat 13.745.000 pada posisi debit karena ini penutupan. Saldo akhir menjadi nol. Akun retro pembelian terdapat 5.410 pada posisi kredit karena ini penutupan. Saldo akhir menjadi nol. Neraca saldo setelah penutupan Januari sampai Maret 2025. Di sini dengan total sebesar 214.545.000 pada neraca saldo setelah penutupan. Yaitu kita selanjutnya ke kesimpulan. Pencatatan transaksi harian yang tertib dan penyusunan laporan keuangan yang sistematis sangat penting dalam menunjang keberlangsungan usaha. Lama ini Toko Busana 58 belum memiliki sistem pencatatan yang rapi dan terstruktur, sehingga informasi keuangan yang tersedia belum dapat menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh, serta menyusun laporan keuangan sederhana yang mencakup laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan pencatatan yang baik, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami kinerja usahanya dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu ada saran terkait dengan pencatatan. Untuk Toko Busana 58 disarankan untuk menerapkan pencatatan transaksi secara rutin dan teratur. Yang kedua, menggunakan aplikasi keuangan sederhana yang sesuai kebutuhan usaha. Kita pelaku UMKM disarankan untuk yang pertama meningkatkan literasi keuangan, yang kedua memahami laporan keuangan sebagai dasar untuk merencanakan strategi usaha ke depan. Selanjutnya, pihak lembaga pendidikan disarankan untuk yang pertama mengembangkan kegiatan proyek serupa. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar nyata dan relevan bagi siswa. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan sekitar. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan presentasi dari kami terkait dengan laporan Project Based Learning, analisis transaksi harian, dan penyusunan laporan keuangan pada UMKM bisnis dagang studi kasus pada Toko Busana 58. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.